Oke, baik, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi siang hari ini di mata kuliah Audit Fraud ya. Setelah beberapa materi sebelumnya, kita pertemuan terakhir terkait dengan non-cash ya. Non-cash activity yang menyebabkan fraud, terus kemudian beberapa kali sempat ada eh, belajar mandiri ya, artinya kan memperkuat materi dengan instruksi yang sudah diberikan, dan juga ada beberapa penggantian kelas. Nah, ini untuk hari ini saya akan mencoba merangkum dua aktivitas utama yang banyak juga terjadi di dalam fraud, dan kemudian akan kita diskusikan seperti apa sih konteksnya atau aktivitas yang mungkin bisa terjadi selama pendeteksian fraud itu berlangsung. Oke. Jadi ada dua topik yang akan saya bahas siang hari ini. Yang pertama terkait dengan corruption fraud atau fraud terkait dengan korupsi. Dan yang kedua adalah terkait dengan accounting principles atau prinsip-prinsip akuntansi. Ya. Oke, sebelum saya mulai, ada yang mau bertanya terlebih dahulu dari mahasiswa? Atau mungkin ada yang izin, tapi melalui chat, tapi saya belum sempat balas. Oke, silakan Enrico. Pak, terkait ujian materinya gimana ya, Pak? Oh, nanti Apakah saya ada isi, Pak? nanti akan saya jelaskan ya nanti. Karena kan minggu depan masih ada pertemuan minggu terakhir kan? Iya, Pak, betul. Satu kali lagi. Oke, baik. Kita masuk ke materi dulu aja ya untuk siang hari ini ya. Oke, baik. Ini adalah materi kita yang pertama untuk sesi hari ini. Kita akan membahas mengenai corruption fraud ya. Corruption fraud sendiri merupakan salah satu jenis aktivitas yang sifatnya berbahaya atau yang sifatnya merusak gitu ya untuk aktivitas organisasi, dan konteksnya bukan cuma di fraud saja. Tapi intinya dia adalah melanggar aktivitas atau mengganggu aktivitas yang bertentangan dengan aturan perusahaan. Biasanya ada legal dokumennya dan itu ditentang, biasanya seperti itu. Itu biasanya terkait dengan fraud, dengan corruption-nya. Oke. Kemudian skema dari corruption sendiri atau skema korupsi di dalam konteks fraud itu ada 4 kelompoknya. Tapi dua aktivitas yang paling banyak terjadi itu di sebelah kiri ya, di conflict of interest dengan bribery atau pencurian. Sedangkan dua yang lain itu sifatnya lebih cenderung ke makro atau di luar dari aktivitas yang terjadi dari operasional perusahaan. Nanti kita akan bahas sedikit-sedikit ya, artinya mengenai dua konsep utama yang muncul di sini, yaitu conflict of interest dengan bribery, dan di situ sudah ada skemanya ya. Contohnya untuk conflict of interest atau masalah kepentingan dari pegawai perusahaan itu terkait biasanya terjadi di area purchase atau pembelian, kemudian bisa juga di area penjualan, pembelian dan penjualan, dan juga beberapa aktivitas lain. Sedangkan untuk bribery atau pencurian itu salah satunya adalah terkait dengan kickback atau komisi. Ada juga dengan bid rigging, yaitu eh, penawaran tapi yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada di dalam perusahaan. Nah, kita bahas dulu dari konsep yang pertama yang terkait dengan conflict of interest atau masalah apa ya, pertentangan kepentingan ya antara fraudster, pelaku fraudnya dengan kebutuhan perusahaan. Nah, biasanya kalau kita berbicara mengenai conflict of interest itu terjadi terkait dengan kondisi ekonomi. Ya, kondisi ekonomi baik itu si fraudsternya, employee, ataupun manajernya, ataupun atasannya, ataupun eksekutif. Ya, yang meningkatkan beberapa indikasi yang terkait dengan keuangan atau moneter, dan pasti undisclosed atau tersembunyi. Pasti di situ ada personal interest, ada keinginan tertentu yang eh, kalau dibilang keuntungannya untuk siapa, pasti untuk pribadi, bukan untuk organisasi. Karena organisasi biasanya menjadi pihak yang paling kalah atau paling merugikan ya, seperti itu.
Nah, biasanya konflik of interest itu terjadi paling banyak itu ada di dua area basah. Yang pertama adalah area pembelian dan area penjualan. Ya. Kenapa di area pembelian mungkin terjadi banyak korupsi gitu ya atau fraud corruptions? Yang pertama ketika terjadi proses pembelian atau deal antara perusahaan dengan vendor, nah, di situ biasanya ada terjadi transaksi secara personal atau ada ya semacam personal agreement ya, ada tektokan lah kalau bahasa kalian gitu ya. Kalau beli di saya nanti saya akan dapat kasih komisi sekian. Kalau beli saya akan kasih berapa piece yang lebih untuk sendiri misalkan seperti itu. Nah, itu yang dijadikan salah satu daya tawar oleh vendor kepada si fraudster atau pelaku fraud di dalam perusahaan. Sehingga mau tidak mau, kalau memang si employee-nya atau fraudster-nya sedang dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, ya, finansial tidak stabil, atau mungkin dia lagi disloyal gitu ya, nggak begitu loyal dengan perusahaan. Nah, skema seperti ini bisa menggoyangkan ya, menggoyangkan dari si employee tersebut. Wah, ini kesempatan gitu ya, atau mungkin dia bisa melihat itu menjadi sebuah keuntungan tersendiri untuk pribadi. Nah, itu menjadi perhatian utama terkait dengan masalah purchasing. Kalau sales bagaimana? Sama seperti itu juga, tapi biasanya terkait dengan fake sales atau penjualan yang sifatnya palsu. Ya. Atau bisa juga penjualan kepada pihak-pihak yang memang tidak terkait langsung dengan perusahaan, atau dia membuat institusi-institusi palsu yang ada kemungkinan bisa terjadi karena mengambil keuntungan tertentu. Jadi kalau dia jual ke siapa lebih murah, nanti dia akan eh, jual lagi ke tempat lain dengan harga yang lebih tinggi. Jadi ada penawar lain di luar perusahaan yang berusaha mencari kesempatan dari informasi harga yang berbeda. Itu terkait dengan konflik of interest gitu ya. Dan skema seperti ini sangat mungkin terjadi di dalam perusahaan, khususnya di dua area basah tadi, purchasing dan sales. Ya. Di bagian purchase, kalau mau lebih detail, itu ada dua bagian ya, overbill scheme. Jadi bill dari vendor itu dibuat lebih tinggi, ya, dinaikin, padahal sebenarnya harganya nggak segitu. Jadi dealnya 10.000, tapi bill yang keluar nanti akan dituliskan misalkan 11.000. Jadi 10.000 itu tanpa ada perjanjian tertulis gitu ya. Perusahaan tahunya 11.000, padahal sebetulnya dapatnya 10.000 pada saat dia punya perjanjian dengan si vendor. Nah, sekalipun ada selisih 1.000 per piece misalnya gitu kan, kalau itu terlalu lama terjadi itu kan merugikan perusahaan juga. Ada juga yang sifatnya turnaround sales ya, jadi terkait dengan aktivitas sales yang melibatkan jual beli aset, tapi ya putar-putar aja di situ, artinya dengan aktivitas perusahaan company yang lain yang sifatnya bisa saling menggantikan. Nah, itu sebenarnya penjualan tidak ada penjualan keluar gitu ya, atau tidak ada pembelian. Jadi kayaknya dia beli gitu ya dari authorized vendor gitu atau beli dari vendor yang resmi, tapi sebetulnya ya orang-orang di dalam sales itu sendiri. Jadi kayak saling menipu di dalam perusahaan. Gitu. Nah, kalau yang sales scheme atau terkait dengan penjualan, biasanya kebalikan dari purchase. Bill-nya justru dibuat lebih rendah atau lebih murah. Jadi misalnya harusnya 10.000 gitu ya, bill-nya ditulisnya 9.000. Jadi kayaknya sales-nya kita nggak nyampe target gitu ya. Padahal sebenarnya deal-nya 10.000. Nah, selisihnya itu atau selisih di bawah harga pasar itulah yang menjadi objek fraud-nya. Bagaimana biar nggak ketahuan? Ya di write off aja gitu ya, artinya ditulisnya sesuai dengan bill yang baru di under bill gitu. Jadi ini ya skema dasar di dalam fraud yang banyak terjadi. Mungkin sekarang lebih canggih ya, atau agak sedikit susah dimanipulasi. Tetapi tetap akan ada peluang ya. Saya ambil contoh yang sederhana seperti ini. Misalnya kalian sedang melakukan transaksi di Tokopedia contohnya. Ada invoice-nya. Invoice-nya bisa di-download dalam bentuk PDF gitu ya. Nah, PDF tersebut kan sudah ada angka-angkanya ya artinya. Nah, problem yang muncul kedua adalah masalah teknologi ya. Angka tersebut atau PDF tersebut masih bisa diedit.
itu bisa menyebabkan underbill atau overbill. Jadi itu juga salah satu bentuk kekurangan dari corruption scheme yang sekarang belum tercatat ya dalam era teknologi yang cenderung lebih tinggi gitu ya. Nah, bentuk-bentuk lain dari konflik of interest itu bisa juga terjadi dari apa? Diversifikasi bisnisnya atau usahanya. Jadi kayaknya ada kerugian tapi ditutupin dengan diversifikasi, pembukaan cabang baru, pembukaan aktivitas baru yang kayaknya menjanjikan tapi sebenarnya cuma untuk menutup dari kekurangan atau rugi yang ada di dalam perusahaan. Bisa juga resource-nya atau sumber dayanya yang dilakukan diversifikasi. Misalnya dananya diambil dari berbagai macam pinjaman bank. Kan sebetulnya itu juga merugikan perusahaan. Perusahaan yang harus bayar bunga gitu ya, dan juga bayar pokoknya, tapi yang memakai uang tersebut adalah personal dalam perusahaan atau mungkin si fraudster sendiri dalam bentuk manajerial gitu. Oleh karena itu, perlu yang namanya financial disclosure. Nah, pengungkapan laporan keuangan yang full terbuka atau yang punya transaksi dengan pihak-pihak ketiga diusahakan bisa didisklose sebanyak mungkin atau seterbuka mungkin ya, sehingga menghindari adanya konflik kepentingan antar manajerial maupun atasan dan juga orang-orang di dalam karyawan atau dalam hierarki perusahaan. Itu contoh untuk konflik of scheme dari konflik of interest sendiri. Lalu bagaimana cara melakukan pencegahan dan mendeteksi masalah konflik of interest ini? Yang pasti atau yang perlu diperkuat itu adalah masalah komunikasi antar divisi dan juga antar karyawan. Kalau perlu, diberikan salah satu ethics policy. Ya. Kenapa seperti itu? Ya, satu, komunikasi itu menjaga supaya keterbukaan itu selalu ada, selalu muncul. Karyawan merasa tidak dikelabuhi atau tidak merasa diperlakukan sepihak oleh perusahaan, tapi tetap diajak terbuka dan mampu memberikan masukan kepada atasan. Itu akan menjaga loyalitas. Yang kedua, masalah ethic policy ini juga penting sebagai bentuk efek jera. Bila mana di kemudian hari terjadi kasus korupsi gitu ya, besar ataupun kecil, ya, perusahaan akan menindak sesuai dengan kebutuhan dari mereka sendiri atau yang diperlukan oleh perusahaan. Hingga nanti ketika ketahuan ada korupsi sedikit saja dia dikeluarkan dari perusahaan dan dapat blacklist dari perusahaan dan juga rekanan, maka mereka akan enggan melakukan korupsi yang levelnya lebih besar lagi. Yang kedua yang bisa dilakukan adalah melengkapi selengkap-lengkapnya annual disclosure statement atau pengungkapan laporan tahunan secara penuh gitu ya. Karena dengan adanya keterbukaan penuh atau full disclosure ini menghindari namanya perbedaan informasi sehingga tidak akan ada konflik of interest yang muncul. Sekalipun ada, gesekannya akan lebih kecil atau lebih tidak dirasa di dalam aktivitas operasional bisnis. Ya. Kemudian perusahaan juga perlu melakukan perubahan skema terkait bagaimana cara menangani komplain. Kalau komplain disampaikan apa adanya, terbuka dan terlalu vulgar, terkadang itu menjadi bumerang untuk perusahaan atau bahkan untuk si karyawan yang melakukan komplain. Sehingga harus diberikan mekanisme bagaimana sih kalau ada komplain dari karyawan, cara menyampaikannya seperti apa, gitu kan? Pakai email kah, gitu ya, atau ada ruang khusus untuk menyampaikan, gitu, atau harus melakukan korespondensi langsung atau dengan kode-kode tertentu, misalkan ada beberapa perusahaan yang seperti itu ya, ingin menyebut si A kan nggak boleh, jadi tidak ada bukti tertulis gitu, tidak ada CCTV juga, tidak ada rekam gerakan bibir juga gitu, itu juga bisa. Itu untuk perusahaan yang level internasional sudah seperti itu. Jadi kalau kita mau mengadukan seseorang gitu kan, nggak ada rekamannya. Kalau ada rekamannya, dia tidak mengucapkan apapun. Jadi gerak bibir pun tidak bisa dibaca. Tapi dia memberikan kode kepada si atasan bahwa
someone is in problem gitu ya, seseorang ini dalam masalah gitu, atau seseorang ini melakukan kondisi yang membahayakan perusahaan misalnya seperti itu. Oke, kemudian selalu melakukan pengecekan kepada vendor ya, baik melalui telepon, melalui email dan sebagainya, supaya mendapatkan kesepakatan harga yang jelas. Jika ada perubahan harga, tolong di-emailkan price list yang terbaru. Jika ada perubahan alamat, tolong diberitahukan jauh-jauh hari. Jadi ini menghindari adanya masalah ya dengan ketidakjujuran dari karyawan dan juga mengurangi masalah asimetri informasi yang terjadi di dalam operasionalnya. Itu untuk konteks yang pertama, konflik of interest ya, yang sebetulnya ada tapi nggak kelihatan karena kan itu niat masing-masing orang gitu. Dan yang kedua ini adalah bribery atau pencurian. Nah, ini bisa dalam bentuk yang terlihat dan yang tidak terlihat. Nah, skemanya apa sih gitu? Yang dikatakan atau masuk dalam kelompok bribery itu adalah ketika kita menawarkan atau kita menerima sesuatu, ya, kita menerima penawaran tersebut dan biasanya melibatkan sejumlah aktivitas yang merugikan perusahaan secara komersil maupun non komersil, termasuk kickback atau bid rigging. Ya. Bid rigging belum muncul uang angkanya, tetapi dia juga bisa merugikan perusahaan. Tapi kalau kickback maupun meskipun dia masuk ke kantong pribadi, itu kan harusnya menjadi haknya perusahaan. Komisi diberikan dari vendor misalnya ya kepada perusahaan itu digunakan sebagai pendapatan lain perusahaan, mestinya seperti itu secara akuntansi. Tapi terkadang tidak dicatat dan tidak dijurnalkan, masuk ke kantong masing-masing gitu. Sehingga oleh karena itu menjadi salah satu poin untuk kickback. Nah, contoh yang apa namanya ya, yang bisa terjadi adalah ketika terjadi negosiasi ya untuk menentukan harga yang ideal ketika ada pembelian ataupun penjualan supaya tidak overprice atau enggak fiktif, ada invoice-nya jelas, tapi di belakang sudah ada deal di belakang layar gitu. Nah, itu perlu kerjasama yang rapi sekali karena pasti di kemudian hari akan terbongkar ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada juga diversifikasi bisnis ke vendor. Nah, di sini harusnya tidak ada insentif ya antara vendor dengan bisnis kita. Karena apa? Karena ini adalah model diversifikasi, model perluasan bisnis. Jadi bukan dua institusi yang berbeda. Kalaupun ada komisi-komisi itu tidak boleh masuk karena ini masih dalam satu organisasi. Selain itu apa sih overbill? Itu juga masuk dalam proses pencurian ya. Kan harusnya cuma 10.000, kenapa kita bikinnya 11.000? Karena 1.000-nya mau kita ambil sendiri gitu. Misalnya seperti itu. Jadi itu tidak boleh terjadi atau harus dilakukan pengawasan secara ketat supaya tidak ada kondisi-kondisi yang membuat employee melakukan overbill. Nah, permasalahan yang sering muncul di dalam tagihan karyawan itu adalah overbill itu terjadi karena memang tidak ada kontrol ya. Tidak ada approval maupun otoritas yang pasti memastikan harganya berapa sih gitu. Harusnya ketika ada penawaran, ketika ada bid masuk gitu ya ke perusahaan, dicek dulu price list-nya ada nggak, sesuai atau tidak, deal-nya berapa gitu. Nah, itu baru diterbitkan bill-nya. Oke. Masalah-masalah lain yang terkait dengan kickback apa sih selain terkait dengan komisi penjualan tadi? Bisa juga dikatakan consulting fee. Jadi misalnya kita mendapatkan order, tapi kita harus nanya dulu ke pihak lain. Ini kalau kita ada order dengan orang ini atau perusahaan ini kira-kira gimana? Bayarnya lancar apa enggak gitu ya. Kemudian ini sifatnya dia akan destruktif atau enggak ke perusahaan kita. Nah, ketika kita makan konsultasi tersebut, harusnya tercatat sebagai pengeluaran consulting fees. Tetapi perusahaan biasanya menjadi pertanyaan, kok seperti ini harus konsultasi, kok seperti ini harus cari tahu, karena itu bukan hal yang krusial gitu sebetulnya untuk pencatatan akuntansi gitu. Tetapi
itu sangat krusial untuk operasional bisnis. Ya. Kita mau mendapatkan deal dengan salah satu vendor, kita harus nanya dulu, kita harus melakukan pendekatan ke personalnya, salah satu personalnya. Dengan cara apa? Misalnya ngajakin makan, ngajakin ketemuan, gitu kan. Kan nggak mungkin bayar masing-masing dong, pasti harus ada yang traktir gitu ya. Nah, seperti itu mereka membutuhkan namanya slush fund. Ya, harus disiapin tuh dana cadangan tuh seperti itu. Ya. Sekalipun secara akuntansi ini catatnya kayak apa, ini harusnya namanya consulting fees. Ya. Tapi kalau consulting nggak ada hubungannya dengan operasional. Ini baru untuk ngegolin deal-nya doang gitu. Masa harus pakai fee-fee khusus gitu ya? Ya itu biasanya dihindari kalau ketemu sama akuntan ya gitu biasanya nggak dikasih. Tetapi dalam praktek real itu harus dipakai. Ya. Nah, kita nggak usah bicara jauh-jauh ya dengan perusahaan. Contoh nih, nggak tahu kalau sekarang mungkin masih terjadi atau enggak. Ini kalian misalnya bikin KTP gitu ya, bikin KTP di kalau di Jabodetabek itu kan ada ya harus dari hierarkinya kan RT, RW, kelurahan dan kecamatan sebagainya gitu kan. Nah sampai di sana pasti ada spanduk besar kan di kecamatan itu bahwa KTP itu nggak bayar gitu. Tidak ada pungutan untuk itu, termasuk untuk membuat kartu keluarga dan berbagai macam keterangan administrasi dan kependudukan yang lain. Tetapi pada saat sampai situ, kalian nggak dibantu prosesnya, terus kemudian kalian nggak ngasih consulting fees ke orang-orang di situ, lama gitu kan. Urusan KTP bisa sebulan, 2 bulan, bahkan mungkin sampai setengah tahun. Tapi kalau ada consulting fees-nya, dalam hitungan jam atau mungkin minggu ya 1-2 minggu jadi gitu. Itu salah satu contoh yang relatif banyak kita bisa temukan. Nah, cara mendeteksinya bagaimana? Ya dengan cara pengendalian, kontrol aja. Harganya berapa sih sekarang? Naik apa enggak gitu ya? Kayak operasi pasar gitu loh. Harganya atau produk kita raw materialnya kenaikan harga apa enggak gitu kan. Kalau ada kenaikan harga, inflasinya berapa? Selalu monitoring masalah biaya dan juga biaya-biaya layanan. Misalnya, oh kalau kita dengan vendor A, itu harus ada ajakan jamuan dulu misalnya. Kalau dengan vendor yang lain mungkin enggak, tapi kalau dengan vendor yang seperti ini, perlu nih khusus misalkan gitu. Itu contoh-contoh. Yang lain lagi seperti apa? Nah, lihat ada enggak yang sifatnya excessive quantity. Ketika kalian beli sesuatu, belilah seperlunya. Ini kita bicara konteks perusahaan ya, bukan pribadi. Kalau pribadi bolehlah beli lebihin gitu ya buat jaga-jaga. Tapi kalau perusahaan harus beli seperlunya. Kenapa? Anggaran perusahaan itu terbatas. Anggaran bisnis itu juga ada maksimumnya. Oleh karena itu kita pun harus hati-hati gitu kan. Jangan sampai gitu ya kita menggunakan dana perusahaan sembarangan sehingga nanti akan ada financial apa ya, ada kesulitan keuangan, akan ada kondisi-kondisi di luar dari kendali manajerial dan menyebabkan perusahaan mengalami bangkrut gitu. Hati-hati juga kalau kalian beli barang harganya tinggi tapi sebetulnya cuma KW atau inferior goods ya. Beli barang itu pastiin kita memang beli barang, tapi kita benar-benar beli barang KW dengan harga juga KW. Kalau kita beli harga barang mahal ya pastikan itu betul-betul barang mahal. Bukan KW-nya tapi harga yang tertulis di bill adalah harga reguler. Itu yang seringkali terjadi di perusahaan. Kayaknya bagus gitu kan, tapi ternyata versi KW. Tapi harganya harga normal gitu kan. Harusnya kan lebih murah. Selalu melakukan komparasi dengan anggaran perusahaan atau anggaran bisnis. Itu penting ya. Karena kalau anggarannya habis, gimana mau berjalan bisnisnya, gimana beroperasi gitu. Jadi harus hati-hati. Nah, cara mencegahnya sebetulnya eh, paling gampang ya, paling mudah adalah sering-sering aja melakukan audit. Itu udah paling mudah gitu. Supaya orang kalau mau melakukan pemberian komisi itu enggan. Takutlah besok diaudit atau 2 minggu lagi diaudit, bulan depan diaudit lagi, 2 bulan lagi diaudit lagi. Jadi semakin sering proses audit yang ditawarkan perusahaan, itu akan relatif mengikis atau mencegah orang mau melakukan kecurangan. Bit dredging seperti apa? Sama juga ya. Tetapi bedanya kalau bit dredging
dia sudah punya target. Bagaimana dia mau win ketika ada bidding. Jadi ketika ada penawaran, dia harus menang. Cara dia menang gimana? Cari dulu, deketin dulu target-target potensialnya. Pembeli mungkin, atau official yang pegang kontrak, atau teknisinya, atau bagian quality assurance, supaya kita yakin, kita tahu bahwa kita dapat porsi dari itu. Atau cari subkonnya. Jadi ada orang-orang pihak tertentu yang memang dia membuka jasa sebagai subkon ya, atau sebagai penyambung antara perusahaan dan dia dapat komisi dari situ. Itu bedanya kalau speed bridging. Speed bridging itu skopnya lebih besar biasanya. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Ya kita harus pinter masuk ke dalam bursa lelang misalnya, atau melihat bagaimana proyek-proyek dari si vendor lancar apa enggak gitu ya. Jangan sampai ada kondisi-kondisi sifatnya unusual. Ya. Biasanya ini nggak pernah nawar, kok sekarang nawar ya gitu ya. Itu kan sebuah tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang nggak pas atau nggak tepat di dalam aktivitas bisnisnya. Dua skema lain yang biasa juga terjadi adalah masalah gratifikasi. Illegal gratuities atau gratifikasi itu dari tahun 2000-an sudah sering kita dengerin ya. Jadi dapat nggak bisa dibilang bonus ya, ya seperti kayak ucapan terima kasih atau personal benefit ya, yang punya dampak di masa depan. Kalau gratifikasi punya dampak di masa lalu hanya untuk ucapan terima kasih, mungkin itu tidak akan menggoyangkan aktivitas operasional. Tetapi kalau ucapan terima kasih tersebut dengan maksud mengikat perjanjian ke depan atau mencari benefit di masa depan, itu masuk dalam kondisi fraud. Ya, karena dia berusaha melakukan apa ya, pendekatan secara tidak sah seperti itu. Ada juga masalah economic extortion atau kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan. Ini memang murni di luar dari kendali perusahaan. Ini pasti ada efek dari kendali bisnis negara, misalnya seperti itu ya, atau aktivitas bisnis dari pemerintahan, dan juga kita ngikut di dalamnya nebeng. Tapi kalau kita nggak nebeng, ya mungkin nggak kena juga. Tuh. Itu adalah 4 skema yang banyak sekali terjadi ketika kita bicara mengenai korupsi di dalam konteksnya fraud ya. Ada conflict of interest ya, ada masalah perbedaan kepentingan antara manajerial, karyawan dan juga pihak-pihak lain. Yang kedua di situ ada konteks bribery, pencurian ya. Yang ketiga ada illegal gratuities atau gratifikasi, dan yang terakhir adalah economic extortion. Itu untuk materi kita yang pertama terkait dengan korupsi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari mahasiswa terkait dengan materi tersebut? Ada? Dari saya belum ada, Pak. Oke, Dari sini juga jelas, Pak. saya cek dulu di chat ada enggak. Oke, baik, silakan yang sambil kerja mau off cam boleh ya. Saya cek ada pertanyaan enggak, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke materi yang kedua. Salah satu jenis fraud yang juga bisa dilakukan oleh perusahaan itu adalah melalui aktivitas akuntansi. Dan itu ranahnya kita sebagai seorang akuntan. Nah, lalu apakah pelaporan keuangan itu juga bisa dilakukan fraud atau bisa memicu adanya fraud? Tentu bisa. Tentu bisa. Seperti apa? Nah, kita lihat dulu. Siapa sih yang bisa melakukan fraud terkait dengan laporan keuangan? Hanya akan ada 3 bagian atau hanya akan ada 3 pihak. Yang pertama adalah manajerial, senior management. Kenapa mereka bisa melakukan fraud? Karena mereka sudah tahu dalamnya perusahaan. Mereka sudah tahu aktivitas utama perusahaan dan juga mereka sudah tahu celah-celah yang mungkin muncul dalam perusahaan. Kelompok yang kedua adalah manajer atau karyawan level menengah atau level bawah. Nah, biasanya yang jenis ini
merupakan kaki tangan dari senior manajemen. Biasanya, ya. Mereka bukan perencana yang handal, tapi mereka pekerja yang aktif untuk melakukan fraud. Dalam konteks fraud ya gitu. Perencana yang handal itu pasti senior manajemennya. Tapi untuk siapa sih yang bisa ngelakuin? Pasti bukan senior. Karena dari berbagai macam kasus fraud, yang ditangkap pasti adalah mid and lower manager atau lower employee. Seniornya jarang. Dia perencananya, dia punya banyak rencana yang mungkin nggak kelihatan sama kita. Gitu. Tapi pelaksanaan ini yang jadi kajian hukum biasanya. Oke. Dan yang ketiga adalah organisasi kriminal yang ada di luar perusahaan. Jadi memang dia sengaja menyerang perusahaan, ya, mungkin punya aktivitas yang dulu tidak cocok dengan perusahaan, atau memang sengaja karena perusahaan tersebut mungkin dia merebut pasar gitu, atau mungkin melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan konsep utama bisnis yang ada saat ini. Oke. Nah, ketika ada pertanyaan, kenapa sih ada orang-orang tertentu yang melakukan fraud atau mereka sepakat atau setuju untuk melakukan fraud gitu ya. Yang pasti yang kedua adalah karena masalah bisnis performance. Bisnis performance-nya lagi bagus, tapi gaji karyawan kok nggak dinaikin. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu menjadi sebuah tanda, wah kalau kayak gini berarti keuntungan cuma untuk yang atas dong, yang bawah enggak. Nah, itu ada yang memicu untuk melakukan fraud di situ dari pelaporan keuangan. Atau mungkin manajerial tahu bahwa ini untungnya gede banget nih. Tapi supaya karyawan nggak tahu, kita share ke rekening pribadi, misalnya kan seperti itu. Supaya karyawan nggak nuntut naik gaji. Nah, itu juga salah satu problem di manajerial. Yang kedua, kenapa orang mau melakukan fraud? Karena masalah personal status atau personal control. Kalau personal control itu adalah penyakit biasanya. Karena greedy itu kan bukan hal yang kita inginkan sewaktu ya. Itu karena terus-menerus ya, melihat orang lain punya, kita nggak punya, ya, melihat orang lain bisa begini, kita nggak bisa gitu. Tapi kalau personal status ini berbahaya. Ya. Kelas menengah ke bawah atau cenderungnya rata-rata sebagai besar dari kelas menengah itu cenderung tampil seperti kelas atas. Ya. Gajinya gaji karyawan level menengah ya, tapi jamnya apa misalkan harganya belasan juta gitu ya, mobilnya mobil berkelas gitu ya. Sedangkan yang status orang kaya atau orang yang memang statusnya lebih tinggi, mobilnya biasa aja, HP-nya biasa aja. Yang penting bisa buat komunikasi seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan orang level menengah itu melakukan fraud. Karena mereka pengen kelihatan seperti orang kaya. Orang kaya baru lah sebutannya gitu ya. Tapi yang benar-benar kaya, ya, orang kaya benar gitu ya, nggak mungkin seperti itu. Karena dia tahu bagaimana cara mendapatkannya atau mengusahakannya. Atau yang alasan yang ketiga yang juga bisa ketemu adalah maintain dari income ataupun wealth. Ya. Jadi biasanya sudah jadi atasan, dapat gaji besar, penghasilan besar, tiba-tiba turun kelasnya gitu ya, untuk menjaga supaya hartanya tetap gede, penghasilan gede. Nah, dia melakukan fraud gitu. Jadi itu adalah konsep untuk menjaga stabilitas perekonomian pribadi. Biasanya seperti itu ya. Tapi perlu dilihat atau perlu kita pahami bersama adalah ketika kita berhasil melakukan fraud dalam hal kecil, ya, manusia itu cenderung akan tamak, ya, akan terus naik, akan meningkat. Sekian nggak ketahuan, naikin lagi deh, 1.000 nggak ketahuan, 2.000 nggak ketahuan, 5.000 nggak apa-apa ketahuan, 10.000 nggak ketahuan. Nanti dia akan terus sampai 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, sampai 1 miliar gitu. Sampai titik di mana dia oke, kalau segini salah dan ketahuan, ya kita lebih bawahnya lagi. Gitu. Itu adalah beberapa alasan-alasan yang terjadi kenapa orang mau sih melakukan fraud, khususnya melalui laporan keuangan. Fraud laporan keuangan itu bukan nilai yang kecil biasanya, nilainya besar. Karena yang dimanipulasi adalah laporannya. Tetapi kita perlu lihat bahwa efek ke perusahaan itu juga sangat besar. Nah, di sini ada pertanyaan,
ada dua aktivitas nanti ya. Senior manajemen akan punya dua perilaku. Dia akan membuat bisnis performance-nya overstate, jadi kelihatan bagus, tapi sebetulnya enggak gitu ya. Atau understate, jadi low profile. Low profile itu artinya kayaknya performanya biasa-biasa aja. Ya. Tapi kalau kita lihat benar-benar dia ini betul-betul ngejar atau kecepatan bisnis performanya tinggi sekali. Gitu. Nah, itu ada dua alasan. Bagi mereka yang sengaja membuat performance bisnisnya itu overstate, itu karena mereka pengen dapat pinjaman. Jadi kayaknya bagus, kayaknya oke, supaya bank yakin bahwa mereka menjanjikan gitu, dikasih pinjaman. Biasanya seperti itu. To increase the amount financing available. Ya. Untuk meningkatkan pendanaan dari sisi uang. Untuk meyakinkan peminjam, lender kriteria. Atau untuk memenuhi standar ideal dari perusahaan-perusahaan lain atau perusahaan rekanannya. Tuh. Sedangkan dari sisi yang lain, dari sisi yang membuat bisnisnya understate itu untuk menjaga supaya surplusnya nggak hilang. Kalau kelihatan, ya, siapa tadi? Oke. Kalau kelihatan misalkan performance-nya bagus, ya, itu salah satunya pasti jadi objek pajak. Ya. Terus kemudian mengurangi ekspektasi dari masyarakat, dari investor bahwa oh ini akan pertumbuhannya akan bagus nih, prospeknya cerah nih perusahaannya. Nah, ketika nggak cerah nanti dia menjadi bulan-bulanan dari investor tersebut. Nah, biasa manajerial itu nggak berani karena mereka ada pelaksana kan. Mendingan kita performance-nya kelihatan sedikit-sedikit, tapi perform gitu. Jangan kelihatan bagus-bagus banget kan nanti berbahaya untuk ekspektasi dari investor atau pihak-pihak lain. Yang penting ada tren konsisten, konsisten tumbuh, konsisten stabil, dan sebagainya. Itu ada dua alasan tersebut yang menyebabkan secara tidak langsung mereka melakukan perilaku fraud secara nggak langsung. Dengan cara mungkin overstating, ya itu pasti fraud. Tapi kalau understating itu cuma untuk smoothing aja, itu tetap juga masuk ke dalam ranahnya fraud. Gitu. Oke. Nah, bagaimana cara mereka bisa masuk ke dalam pelaporan keuangan? Ya harus melalui sistem akuntansi, gitu kan. Mereka play the accounting system, mereka ada tahu bagaimana cara mencatat keuangan. Artinya di sini bukan orang yang nggak belajar akuntansi loh. Ini pasti orang yang tahu akuntansi. Jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, yang tertuduh pertama kali pasti orang akuntansi. Karena gimana kita bisa melakukan financial statement fraud kalau kita nggak play di dalam sistemnya. Namanya di accounting system ya pasti orang accounting gitu kan. Atau kita berusaha beating the accounting system. Kita staff accounting misalkan, kita tahu sistem akuntansinya dan kita mau mencoba cari celah dari sistem tersebut. Itu namanya beating the accounting system. Kita coba pengen ngalahin sistem ini bisa diakalin nggak gitu. Kalau bisa diakalin, dia bisa melakukan fraud. Atau yang ketiga, dia mau melakukan sesuatu komparasi dengan sistem yang di luar dari miliknya perusahaan. Supaya dia menemukan celah melakukan komparasi dari situ. Dan dia bisa melakukan perbandingan dengan pihak lain. Oh, kalau di saya begini, kalau di tempat kamu seperti ini. Oke, saya bisa bantu di tempat kamu sehingga dia melakukan bargaining ke pihak lain di luar dari perusahaan. Tuh. Jadi masalah utama atau pintu masuk pertama dari problem yang mungkin terjadi dari financial statement fraud adalah accounting systemnya. Terlepas kita belajar akuntansi atau tidak, pasti harus tahu konsep akuntansinya gitu ya. Dan yang tertuduh pertama kali adalah orang-orang yang punya pengetahuan akuntansi seperti kalian. Nah, konsep apa yang perlu kita jaga atau kita perhatikan supaya menghindari benturan seperti itu? Yang pertama, pahami dan ingat kembali asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Ada entitas ekonomi. Ya. Ini bukan entitas bisnis ya, entitas ekonomi. Jadi satuannya adalah satu satuan ekonomi, bukan berapa banyaknya perusahaan. Berapa asetnya, berapa hutangnya, berapa aset bersihnya, itu yang utama.
Perusahaan boleh banyak, tapi kalau aset bersih negatif, berarti mau bangkrut. Gitu. Yang kedua, orang akuntansi pasti paham akan asumsi going concern. Dalam menjalankan bisnis, kita tidak pernah berpikir perusahaan itu akan mati. Perusahaan harus terus tumbuh, terus hidup, ya, supaya karyawan juga bisa jalan, bisnis terus jalan. Ya. Asumsi yang ketiga yang perlu kita jaga adalah nilai moneter. Orang ekonomi sudah tahu bahwa semua diukur dengan satuan uang. Kalau nggak bisa dicari satuannya, ya kita cari padanannya apa gitu. Intinya semua bisa dikembalikan di apple to apple dengan satuan mata uang. Dan kita mengenal periode. Orang akuntansi tahu periode. Kapan periode pelaporan? 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, di mendekati tanggal pelaporan itulah yang dimanipulasi. Ketika sebelum pelaporan ini kita jelek banget nih laporannya. Oke, sebelum 31 Desember di make up dulu laporannya. Sebelum periodenya tutup di make up dulu supaya kelihatan cakep laporannya. Nah, itu adalah tugas-tugas orang akuntansi dan juga tipis sekali celahnya antara memperbaiki laporan keuangan dengan melakukan tindak kejahatan dalam bentuk fraud. Prinsip akuntansi juga harus dijaga dengan baik. Entah itu pengakuan pendapatan, matching antara pendapatan dan beban, pengakuan biaya, sampai pengungkapan. Itu harus. Ketika ada hal-hal yang tidak diungkapkan, kalau orang akuntansi pasti indikasinya satu, jangan-jangan ada fraud. Itu udah pasti. Kok nyatetnya nggak bener, kok nyatetnya salah, jurnalnya ada yang nggak beres gitu kan, penyesuaiannya ada yang kurang tepat, ini jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan ada fraud. Orang akuntansi itu paling cepat. Kita kan skeptismenya paling tinggi. Memang itu sudah jadi naluri utama di bidang auditing kan. Nah, akan tetapi kita juga punya batasan loh, hati-hati. Cost benefit analysis. Ini juga sudah kelihatan. Kalau cost-nya terlalu besar dibandingkan benefit, dan masih terus dijalankan usahanya atau bisnisnya, berarti kan ada sesuatu yang salah dong. Kenapa? Atau jangan-jangan cost-nya gede karena fraud, misalnya gitu. Nggak mungkin perusahaan itu berjalan dengan cost minus terus, gitu ya. Atau benefitnya minus, gitu ya. Tapi harus seimbang. Kalau bisa menguntungkan, imbang aja itu masih rugi sebetulnya perusahaannya. Jadi break even itu kan sama aja nggak dapat apa-apa, masih rugi. Harus untung gitu, sekalipun kecil. Yang kedua adalah masalah materialitas. Orang auditing pasti tahu mana yang disebut material dan enggak material. Artinya di sini akan dikomparasi dengan nilai besaran aset. Buat perusahaan kecil 1 juta material, tapi buat perusahaan besar 1 miliar baru material. Jadi hati-hati. Mana yang bisa dianggap fraud? Apakah 1 juta itu bisa disamakan dengan 1 juta di perusahaan besar? Mungkin tidak, gitu ya. Mungkin tidak. Tetapi konsep fraud bisa juga dimulai dari materialitas dalam pelaporan maupun dalam seleksi auditing. Praktek industri itu juga mendukung bagaimana proses audit untuk fraud atau untuk pengecekan mengenai fraud itu berlangsung. Apalagi industri yang makin dinamis seperti saat ini, ya. Kemudian perubahan struktur bisnis ya yang bukan cuma tunggal tapi multi industri kalau sekarang itu juga merubah tatanan pencatatan akuntansi dan juga berbagai macam pelaporan-pelaporan keuangan yang juga mengarah ke kondisi stabilitas perusahaan. Dan konsep utama akuntansi konservatif ya, tetap kita menyajikan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang ada. Selain daripada itu, masalah pelaporan keuangan itu juga memiliki karakteristik kualitatif yang perlu diperhatikan. Laporannya harus relevan, sesuai dengan kondisi yang terbaru, reliable, teruji, ya, bisa diperbandingkan dan juga konsisten dengan pihak-pihak lain yang bisa kita sandingkan di luar dari sisi perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab dari pembuatan laporan keuangan itu ada di kita, yang memahami akuntansi, terlebih lagi memahami auditing. Oleh karena itu, perlu yang namanya companies ethic atau etika perusahaan.
ketika pelaporan ya, supaya kita tahu mana yang betul-betul tepat untuk kita dan mana yang betul-betul bisa kita gunakan dalam aktivitas bisnis kita. Secara tidak langsung, kalau kita berbicara mengenai siklus ya, semua kan dimulai dari transaksi ya. Transaksi akuntansi terjadi, masuk ke dalam sistem akuntansi dan menghasilkan produk-produk pelaporan keuangan seperti income statement gitu ya, financial position, owner equity dan cash flow. Kemudian informasi tersebut akan dipakai oleh penggunanya. Nah, ketika financial statement-nya ada yang salah, maka pengguna juga akan membuat keputusan yang salah. Siapa sih penggunanya? Bankers bisa salah. Tadinya dia perusahaan rugi, ngapain kita kasih pinjem? Tapi kalau financial statement-nya kayaknya bagus, padahal itu hasil make up gitu ya, maka bankers percaya dikasih pinjem. Di kemudian hari dia mengalami kesulitan atau gagal bayar. Financial statement yang salah juga membahayakan untuk para investor, vendor, pemerintah, bahkan manajerial itu sendiri. Karena apa? Ada decision, ada keputusan yang relatif krusial ya, misalnya pinjaman, investasi. Kayaknya punya uang, ternyata investasi dari mana? Dari utang, kan nggak bisa, gitu kan? Credit approval, jadi kesepakatan peminjaman suku bunga ya atau peminjaman uang atau dana dari perusahaan lain untuk operasional, untuk pendanaan ya, itu juga menjadi perhatian bagi para pengguna informasi keuangan. Nah, ini semua adalah jenis-jenis pelaporan keuangan ya yang nggak perlu saya jelasin satu persatu ya kan, di dasar akuntansi bahkan sampai advance accounting kalian sudah kenal dengan nama-nama seperti ini. Ini adalah objek-objek yang memungkinkan kita melakukan manipulasi atau bisa mendeteksi berbagai macam manipulasi yang terjadi dalam pelaporan keuangan. Selain itu, ada juga data pendukung yang turut memperkuat dan juga memperlemah dari pengguna laporan keuangan, yaitu misalkan laporan prospektif, laporan pro forma, kemudian laporan financial information, kemudian financial representations, dan juga kondisi bangkrut, kondisi kerugian perusahaan, dan juga masalah disclosure. Oke. Lalu apa yang perlu kita lakukan berikutnya, atau apa yang perlu kita pertimbangkan dari sisi seorang akuntan? Ya. Untuk manajemen pengelolaan atau untuk senior manajemen, mereka perlu lebih sering melakukan pengendalian internal atau internal control. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan untuk saat ini. Ya. Menambah frekuensi internal audit atau internal control sebelum masuk ke external auditor. Kemudian untuk komite audit independen, maka dia harus betul-betul punya financial expert. Financial expert. Ya. Ini jadi konteks utama di dalam keuangan. Dan itu untuk auditor independensi bisa dipilih, misalkan gitu ya. Jadi pastikan apakah mau dilihat dari sisi jasa pembukuan atau pelaporan ataupun aktuaria maupun apa. Jadi salah satu itu bisa mewakili daripada independensi si auditor. Kemudian terkait dengan pengungkapan, pastikan semua harus diungkap selengkap mungkin. Misalnya apa? Pro forma, terus kemudian pinjaman ya, kemudian pelaporan real time dan sebagainya itu harus disajikan tepat waktu, disajikan sewaktu-waktu, harus tersedia. Bisa juga pelaku kejahatan yang terjadi itu munculnya dari white collar crime. Ya. Kayak kita kalau baru masuk kerja kan kadang masih pakai baju-baju yang berkerah gitu ya. Penjahat berkerah putih itu biasanya bisa mencuri atau bisa melakukan aktivitas fraud itu dari berbagai macam. Contoh mail fraud, security fraud, bahkan penghancuran dokumen dan sebagainya. Mereka akan lebih
gampang ya, artinya lebih mudah karena memang jam kerjanya tidak sama seperti aktivitas karyawan-karyawan yang lain. Oke, itu untuk penjelasan materi kedua siang hari ini terkait dengan financial statement fraud. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari mahasiswa? Ya, silakan Enrico. Pak, saya mau nanya, kalau misalnya konsepnya itu kan tadi kita berhubungan sama accounting principle kan. Kalau semisal kita memperlakukan satu jenis penghitungan, contohnya kita menghitung COGS gitu Pak. Tapi kita menggunakan metode yang istilahnya bisa mengurangi nilai COGS kita gitu Pak, biar kita lebih untung semisal gitu Pak. Itu apakah termasuk kehitung fraud atau emang diperbolehkan gitu Pak? Changing accounting principle aja Pak. Karena itu Oke. kan bisa bias ya Pak. Ya. Perubahan standar atau metode akuntansi dengan perusahaan itu kan diizinkan sebetulnya. Yang tidak diizinkan atau yang dideteksi sebagai fraud adalah kalau berubah-berubah terus. Ingat loh, ada prinsip konsistensi. Kamu pakai metode, misalnya contoh, metode FIFO, FIFO dengan average misalkan gitu ya. Misalkan ada yang menganggap FIFO lebih menguntungkan daripada average. Ya boleh aja mau pakai FIFO, tetapi harus konsisten FIFO terus. Jangan di kondisi tertentu kita pakai average lebih menguntungkan, nanti besok kita ganti ke FIFO. Kan nggak boleh seperti itu. Jadi kalau perusahaanmu misalnya memilih metode seperti ini supaya lebih menguntungkan, silahkan, boleh. Itu bukan fraud ya, selama dia konsisten. Yang jadi masalah adalah konsistennya. Pakai itu terus gitu. Nah, kecuali dia ganti-ganti, besok A, besok B, nah itu baru masalah. Itu baru tidak konsisten dan itu baru dikatakan sebagai fraud. Begitu ya Enrico ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Di chat tidak ada juga. Oke. Baik, kalau tidak ada, minggu depan itu kan sesi terakhir ya. Saya masih ada satu materi. Nah, kebetulan kelas saya minggu depan yang jam 10 itu saya adakan on-site di lab komputer ya, karena kita belajar mengenai aplikasi. Nah, saya mau tawarkan untuk kelas kalian mau on-site juga minggu depan di hari Rabu jam 1:30 atau mau tetap online. Kalau saya Baik, kalau tidak ada, minggu depan kita masih ada satu materi ya terkait dengan aktivitas fraud di dunia global. Kita akan bicara mengenai apa saja sih yang sudah terjadi akhir-akhir ini terkait dengan fraud. Itu nanti kita bahas di sesi minggu terakhir ya, besok minggu depan. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya akhiri kuliah untuk siang hari ini. Ini mendekati UAS ya, jadi tolong jaga kesehatan buat yang kerja, yang di luar kota dan sebagainya. Karena bentar lagi udah mau ujian, jangan sampai gitu ya terhalang atau terganggu pada saat penilaian akhir. Kan sayang banget ya, udah di ujung gitu ya, udah terakhir, nanti ada benturan ya. Saya harapannya sih nggak ada masalah. Jadi mudah-mudahan semua lancar. Kemudian kita masih ketemu lagi sesi lagi di minggu depan ya. Nanti saya informasikan kita menggunakan link yang sama, tetap menggunakan link yang sama, kemudian nanti akan materi atau instruksinya akan saya beritahukan di WA Group. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah datang siang hari ini.